Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Selima Sanda dengan NIM 7211419151. Di sini kita akan membahas bab pertama Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengantar sistem manajemen. Ini adalah apa yang akan kita bahas, mulai dari sejarah sistem informasi hingga masa depan sistem informasi itu sendiri. Lanjut, sejarah sistem informasi. Jadi pada tahun 50-an, komputer itu mulai digunakan sebagai aplikasi bisnis. Kemudian tahun 60-an, IBM meluncurkan lini produk yang mengarah pada diciptakannya sistem 360. Lalu pada tahun 70-an, muncul komputer mini yang ukurannya lebih kecil daripada mainframe besar. Lalu pada tahun 80-an, muncul lagi komputer yang lebih kecil, yaitu komputer mikro, yang ditujukan untuk perusahaan kecil ataupun individu. Evolusi komputer. Jadi yang pertama, evolusi perangkat keras komputer. Pada tahun 1950, meskipun IBM itu bukan pembuat lini terdepan dalam industri komputer, dia bisa memiliki penuh lini produknya. Lalu pada 1960-an dia merevolusikan industri komputer. Selanjutnya komputer berukuran lebih kecil. Di sini muncul yang namanya komputer mini tadi, yang disusul pada tahun 82 IBM memperkenalkan komputer mikronya dengan nama personal komputer. Lalu hukum Moore. Nah, hukum ini menyebabkan para manajer melakukan aksi terhadap perubahan komputer untuk menghadapi dan menjadikannya sebagai keunggulan yang kompetitif. Lanjut, pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya, di mana prosesor dikendalikan oleh sistem operasi untuk mengelola alat input dan output, menyimpan data, dan operasi data. Semua komponen yang ada dalam komputer dikendalikan oleh CPU yang bekerja dalam sebuah RAM. Semakin luas RAM, semakin cepat pula CPU akan mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer menjadi lebih cepat ketika menggunakan standar komunikasi langsung. Nah, ini bisa dilihat di sini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel dengan kecepatan hingga 100 MB per sekon pada jaringan komputer perusahaan. Lalu evolusi di bidang aplikasi komputer. Sebelumnya, apa sih sistem informasi itu? Jadi sistem informasi adalah sistem virtual yang memungkinkan manajemen untuk menghandle sistem fisik yang berupa sumber daya bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan modal. Lalu di sini ada 5 sistem. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Ini sudah tidak asing lagi. Suatu sistem yang berbagi ikatan yang sama untuk memproses sebuah data perusahaan. Jadi data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, dimasukkan ke dalam database, kemudian diproses oleh perangkat lunak dan menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen orang ataupun organisasi yang ada dalam lingkungan perusahaan. Kemudian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi tersedia untuk para penggunanya. Informasi yang disediakan mengandung peninjauan dari masa lalu, sekarang, hingga prediksi di masa depan. Sistem informasi manajemen menghasilkan output melalui 2 jenis software. Yang pertama, software pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala dan khusus, dan model matematis yang menghasilkan informasi atas operasi perusahaan. Lalu yang ketiga, sistem kantor virtual. Ini dimulai dari kemunculan penggunaan elektronik sebagai media komunikasi seperti email, voicemail, video conference, dan sebagainya.
Nah, kemampuan otomatisasi kantor yang dapat dilakukan di mana saja itu melahirkan sebuah konsep yang dinamakan dengan konsep kantor virtual, yang artinya tidak tergantung pada lokasi fisik tertentu. Lalu, sistem pendukung pengambilan keputusan yang muncul pada tahun 71 ini digunakan untuk membantu manajer dalam pemecahan masalah. Output dari sistem ini dihasilkan oleh database relasional dengan dua jenis softwarenya tadi, lalu mendapat tambahan kemampuan dukungan keputusan kelompok dari groupware, dan tambahan lagi berupa kecerdasan buatan, dan yang terakhir adalah sistem ERP. Sistem yang memungkinkan manajemen semua sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Ini berkembang sangat pesat pada akhir 90-an karena ERP telah memenuhi syarat Y2K untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digantikan itu tidak akan salah karena perubahan tahun. Selanjutnya, pengguna sistem informasi itu adalah karyawan administrasi di bidang akuntansi dan para manajer. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di mana manajer bisa ditemukan? Jadi manajer bisa ditemukan pada tingkatan manajerial, dan area bisnis. Pada tingkatan manajerial itu ada manajemen puncak yang menghandle keseluruhan, manajemen menengah itu yang memastikan tujuan perusahaan tercapai, dan manajemen rendah yang melaksanakan tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu di area bisnis ada pemasaran, produksi, dan keuangan. Apa yang dilakukan oleh manajer? Manajer melakukan yang pertama menurut fungsi manajemennya. Ini ada menurut Henry Fayol dengan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu peran manajerial menurut Mintzberg, bisa dilihat di slide selanjutnya nih, ada peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan yang telah dijabarkan di slide ini. Lalu peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Manajemen berperan untuk membuat suatu keputusan mengenai tindakan apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi sebuah masalah dalam perusahaannya. Nah, hasil dari pemecahan masalah itu sendiri biasanya disebut dengan solusi. Ini ada tahap-tahap pemecahan masalah, jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, itu mencari permasalahan yang memerlukan suatu solusi. Kemudian langkah yang kedua, aktivitas perancangan. Ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga, aktivitas pemilihan. Ini memilih tindakan dari beberapa tindakan yang telah tersedia. Kemudian aktivitas peninjauan. Ini meninjau dari pilihan-pilihan di masa lampau. Dan pembahasan yang terakhir kita, masa depan sistem informasi. Melihat perkembangan teknologi yang kian pesatnya, mengisyaratkan bahwa pada masa yang akan datang, komputasi akan lebih minim biaya, berukuran tentunya lebih kecil lagi, pemrosesannya lebih singkat, dengan kapasitasnya yang lebih besar, dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan manusia pada era yang lebih modern lagi, era yang serba digital lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.